tongkatnya dulu yang ditancapkan di sini. Pohon manggis ini juga banyak mitosnya, banyak pembelajarannya soal keilmuan. Contoh pohon manggis ini digambarkan orang itu berbagai macam orang, bentuknya, karakternya kayak apa, tapi kalau bisa diusahakan hatinya itu di dalamnya itu bersih, putih. Yang digambarkan seperti buah manggis gitu. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang depannya kulitnya kurang baik, tapi dalamnya tetap putih. Jadi seperti itu gambarannya. Rumornya di masyarakat bahwa di Gunung Kawi merupakan tempat pesugihan. Apakah itu benar, Pak? Atau itu tidak benar? Itu tidak benar ya, Pak? Itu tidak saya benarkan. Ya, di Gunung Kawi bukan tempat pesugihan. Di Gunung Kawi adalah tempat suci, tempat para wali. Seperti kita di wali-wali yang lain. Kita seperti di Wali Songo. Kita ziarah ke Wali Songo. Seperti itu. Hampir sama. Seperti itu. Pesugihan tidak ada. Apakah juga banyak para pengunjung melakukan ritual atau mandi di sini untuk tujuan-tujuan tertentu, Pak? Oke. Kalau ritual enggak ya, yang utamanya punya keniatan itu untuk membersihkan diri. Tapi di sisi lain ada orang tujuan untuk membersihkan aura-aura negatif. Oh, seperti itu. Ya, contoh kiriman-kiriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke teman-teman, di video kali ini saya berada di tempat yang disakralkan, yang berada di lokasi Gunung Kawi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi tempat ini adalah sebuah sumber, yang mana ini adalah pemandian Kiai Jakaria atau Eyang Jugo. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan narasumber, yaitu Bapak Yudi. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang. Niki pemandian Pak. Pemandian Sumber Manggis yang menurut warga sekitar ini adalah sumber yang menjadi pemandian Eyang Jugo pada semasa hidupnya Pak. Sekalian pertapaan Eyang Jugo. Jadi Eyang Jugo niki adalah Eyang Jakaria nih Pak. Kiai Jakaria yang berada di pesarian Gunung Kawi. Pak, bisa ditunjukkan lokasi yang menjadi pertapaan Eyang Jugo beserta sumbernya, pemandiannya. Oke, monggo. Jadi teman-teman, ini adalah lokasi yang sudah dibangun. Yang ini tempatnya pemandiannya Eyang Jugo. Jadi sumbernya di belakangnya kamar mandi. Oh, sumbernya di belakang kamar mandi. Oh, jadi di atas ini adalah tebing ya Pak? Tebing. Nah, sampingnya pertapaannya Eyang Jugo. Jadi tamu kalau ada keniatan, ada nadar harus mandi dulu. Oh, harus mandi dulu. Udah ditempatkan, ada tempatnya sendiri-sendiri, bilik kamar mandi. Jadi seperti ini teman-teman. Ini sudah dibangun oleh para perziarah yang ngalah berkah di sini, yang sukses usahanya. Jadi sebagai ungkapan terima kasih, mereka membangun tempat ini. Jadi sebelah mana Pak yang dinamakan situs sejarah atau pemandian Eyang Jugo? Nah, langsung pemandiannya apa langsung ke sumbernya? Yang daerah sumbernya yang di belakang ya Pak? Di belakangnya kamar mandi. Apakah kita bisa masuk? Boleh. Boleh ya. Kita akan melihat secara langsung seperti apa penampakan sumbernya. Jadi seperti ini adalah beberapa kamar mandi yang sudah disediakan di area Gunung Kawi. Jadi kita akan langsung menuju ke pusat sumbernya, di mana Eyang Jugo semasa hidupnya adalah
mandi di tempat ini. Jadi dari sini sudah tercium bau yang sangat harum sekali. Mungkin ini bau dupa ratus. Oh, jadi seperti ini teman-teman. Jadi pusat sumbernya berada di sini ya Pak. Ini ada 2 buah batu ya Pak ya. Iya, batu. Jadi airnya itu Mengalir ke bawah. berasal dari bawah batu ini. Nah ini teman-teman bisa kita lihat, ini ada sesaji atau dupa ratus yang disuguhkan di sini. Jadi sumbernya ini bisa mencukupi untuk kebutuhan penduduk yang ada di daerah sini, dan juga untuk mandi para pengunjung, dan juga melakukan ritual-ritual tertentu di sini teman-teman untuk ngalap berkah. Nah, kebetulan kita diantar oleh Bapak narasumber. Kita akan melihat suasana ada apa saja di pemandian ini teman-teman. Nah, ada beberapa pengunjung teman-teman yang sengaja mampir ke sini untuk melakukan mandi ataupun sholat. Ini juga disediakan musola. Ini pertapaannya sih. Jadi ini pertapaannya di sini ya Pak? Pertapaan Eyang Jugo. Di sini ada sesajinya. Oh, ada sajinya. Kita tidak bisa masuk. Kita melihat dari sini saja. Karena ini tempat yang disucikan dan disakralkan teman-teman. Nanti sekalian ini kan biar lebih jelas lagi. Ini ada Bapak Kuncennya. Sekalian nanti biar ketemu sekalian Bapak Kuncennya. Oh iya iya ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini kita akan menemui Bapak Juru Kunci. Kita akan mencari informasi tentang petilasan atau pertapaan Kiai Zakaria atau Eyang Jugo. Nah seperti ini. Sampingnya ada kelenteng. Oh ini ada peribadatan untuk Orang warga Tionghoa ya Pak. Tionghoa. Jadi kalau ada orang Tionghoa kepentingan langsung masuk. Jadi ini adalah kelenteng teman-teman ya. Dan bersebelahan dengan musola untuk saudara umat Muslim. Dan ini ada tangga yang naik. Ini menuju kemana ini Pak? Tangga yang naik ini menuju ke Padepokan Kepesarian Gunung Kawi. Padepokan atau Iya. Pesarian Gunung Kawi. Jadi tamu-tamu orang Chinese kalau ke sini tuh pasti jalan kaki melalui tangga-tangga ini. Oh jadi mereka memilih untuk jalan kaki Iya. melewati tangga ini ya Iya. Pak. Jadi untuk area di dalamnya ini Pak. Ini kalau seandainya ada tamu ada menginginkan Untuk ibaratnya ritual? bukan untuk yang lebih jelas lagi langsung ke Bapak Juru Kunci. Oh, kita akan Tahu sejarahnya. mencari tahu tentang sejarah Mungkin paham atau lagi. petilasan Eyang Jugo teman-teman. Assalamualaikum Nun Sewu. Jadi seperti ini lokasi daripada area pertapaan atau petilasan Kiai Zakaria atau Eyang Jugo. Nun Sewu Pak, Oke. Monggo. dari YouTube ini mencari informasi Oke. dari Tempurjo TV, YouTube channel. Oke. Apakah benar ini merupakan lokasi atau area pertapaan Kiai Zakaria atau Eyang Jugo Pak? Oke, memang benar. Di sini adalah satu untuk tempat menyucikan dirinya dulu. Pertama, menyucikan dirinya dulu di sini. Terus dia pertapanya di sini. Oh, jadi pertapaan di sini. Sebelum melakukan pertapaan beliau mandi di sumber yang Ya. ada di belakang tadi ya Pak. Oke, terus mandi suci, membersihkan diri. Lanjut, apakah banyak sekali para pengunjung yang melakukan ngalap berkah atau ritual di sini ya Pak? Oke.
di sini ngalah berkah ya. Di sini ini satu, kita tetap minta kepada Gusti Allah ya, kepada Tuhan, kepada Gusti Allah. Kedua, kita mendoakan beliau leluhur yang Eyang Jagaria sekalian Mbah Imam Sujono yang ada di sini. Terus kita tawasul ya, kirim doa ke kirim beliau. doa ke Eyang juga atau Iya. Otomatis kalau kita kirim doa ke beliau, otomatis beliau akan mendoakan kita. seperti itu. Iya. Jadi apakah banyak sekali warga lokal maupun orang luar negeri atau dari berbagai macam ras Pak yang kesini tuh Pak? Berbagai macam ras, mulai dari Chinese, mulai dari lokal sampai mancanegara pun, Sampai mancanegara. Singapura, Malaysia pun banyak sini. Jadi dengan tujuan bermacam-macam ya Pak kesini. Tujuannya satu ya, utamanya satu, kita ngalah berkah, kita meminta kepada Gusti Allah. Satu, kebanyakan meminta keselamatan, kesegerawasan atau kesehatan ya. Kedua, kita meminta membuka jalan rezeki atau jalan usaha supaya dilancarkan. Untuk pelarisan, untuk dagang, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, seperti ini Pak. Jadi rumornya di masyarakat bahwa di Gunung Kawi merupakan tempat pesugihan. Apakah itu benar Pak atau itu tidak benar? Itu tidak benar ya Itu Pak. tidak saya benarkan. Ya, di Gunung Kawi bukan tempat pesugihan. Di Gunung Kawi adalah tempat suci, tempat para wali. Para wali. Nggih. Jadi bagi pengunjung yang kesini itu tujuan utamanya semata-mata untuk ngalah berkah seperti itu ya Pak. Nggih. Seperti kita di wali-wali yang lain. Kita seperti di Wali Songo. Kita ziarah ke Wali Songo. Seperti itu. Sama, hampir sama. Seperti itu. Pesugihan tidak ada. Jadi ternyata yang disebut-sebut masyarakat bahwa Gunung Kawi adalah tempat pesugihan itu tidak dibenarkan ya Pak. Nggih, betul. Jadi seperti ini teman-teman, ini ada lokasi apa ini Pak? Ini tempat doa. Tempat doa. Nggih. Tapi ini bukan makam ya Pak ya? Bukan, petilasan. Petilasan daripada Eyang Nggih, Jagaria. pertapaan beliau. Doanya dulu beliau. Jadi Dan seperti ini. peninggalannya ini pohon manggis, maka dinamakan sumber manggis. Jadi ada mata airnya yang di sana tadi, dan ini ada pohon manggisnya. Oh, ada pohon Nah, manggisnya. pohon manggisnya ini ceritanya dulu itu ancer-ancer ya, atau tongkatnya dulu yang ditancapkan di sini supaya pohon manggis ini juga banyak mitosnya, banyak pempelajarannya soal keilmuan. Contoh, seperti pohon itu. manggis ini digambarkan orang itu berbagai macam orang, bentuknya, karakternya kayak apa, tapi kalau bisa diusahakan hatinya itu di dalamnya itu bersih, putih. Yang digambarkan seperti buah manggis. Nggih, gitu. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang depannya kulitnya kurang baik, tapi dalamnya tetap putih. Jadi seperti itu gambarannya. Itu pembelajaran dari keilmuan dulu. Filosofi yang ada daripada pohon manggis yang Nggih. berada di pinggiran sungai ini. Kalau depannya itu bisa dilihat, kalau depannya itu 7 atau 6, pasti dalamnya Buahnya juga sama. Oh, jadi kelopaknya itu ya Pak. Antara kulitnya dan di dalamnya itu harus sama. Kelopak yang ada di kulitnya itu ya Pak ya. Nggih. Oh, biasanya kalau buah manggis itu kan kelopaknya itu ada 5, ada 6. Nggih, ada Berarti buahnya yang di dalamnya pun sama. Mengikuti kelopaknya tersebut. Nggih. Seperti itu. Jadi diibaratkan sekarang perkataan. Kalau orang perkataannya A, dalamnya kalau bisa hatinya juga A. Oh, seperti itu. Nggih. Yang dulu mengajarkan seperti itu. Terus Pak, untuk pemandian atau sumber yang dulu katanya menjadi pemandian Eyang Jogo, Nggih. apakah juga banyak para pengunjung melakukan ritual atau
mandi di sini untuk tujuan-tujuan tertentu, Pak? Oke. Kalau ritual enggak ya, yang utamanya punya keniatan itu untuk membersihkan diri. Tapi di sisi lain ada orang tujuan untuk satu membersihkan aura-aura negatif. Oh, seperti itu. Ya, contoh kiriman-kiriman dari orang lain atau penyakit-penyakit dari orang lain, Untuk menyembuhkan segala medis penyakit. ataupun medis. Oh, seperti itu ya, Pak. Iya, suatu misal untuk minta kesembuhan. Itu. Jadi Niatan hati. warga pengunjung yang mandi di tempat ini banyak sekali yang tujuannya untuk menyembuhkan segala penyakit ataupun mencari keberkahan daripada yang jogo ya, Pak. Nggih, leres. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan. Nggih. Untuk teman-teman jangan lupa dukungannya, like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton videonya. Ikuti terus perjalanan channel Tempurjo TV selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera.